Baik, mudah-mudahan suara saya bisa terdengar jelas dan presentasi yang saya bagikan ini bisa diterima dengan baik. Baik, terima kasih. Nama saya Roni Simatupang, kebetulan saya bekerja di Prodata. Sudah cukup lama. Saya akan coba memberikan presentasi atau memberikan update informasi mengenai Prodata dan juga Manage Engine dan hubungan apa sih yang terjadi antara Prodata dan Manage Engine hingga saat ini. Sebelumnya, untuk Manage Engine sendiri merupakan company yang sudah berdiri sejak tahun 1996, dulu dikenal dengan nama Adventnet, hingga tahun 2009, hingga dia berubah menjadi Zoho Corporation namanya, dan mana saat ini untuk headquarter-nya sendiri ada di California, di Pleasanton, dan juga ada kantor-kantor lain baik di Eropa, North America, dan juga Asia tentunya. Untuk R&D kita ada di Chennai, India untuk saat ini. Nah, kalau kita lihat sebentar slide-nya itu, kita bisa lihat bahwa Zoho Corporation sendiri punya 3 core business pada dasarnya. Yang pertama itu adalah untuk yang web dan telekom, yaitu untuk framework ya biasanya. Kemudian ada Manage Engine yang dimana salah satu modulnya akan kita coba update pada siang ini. Kemudian yang terakhir, Zoho juga punya solusi software as a service atau cloud, atau Zoho Cloud lebih tenar. Nah, untuk Manage Engine sendiri, Zoho mengakui, acknowledge bahwa ada lebih dari 180.000 company yang sudah menggunakan Manage Engine di seluruh dunia, dan 9 dari 10 Fortune 100 company itu juga sudah mempercayai Manage Engine sebagai salah satu solusi yang mendukung operasional company mereka. Dan secara licensing sudah ada lebih dari 3 juta admin yang sudah terinstall di seluruh dunia. Nah, ini beberapa customer kita, di mana 3 out of every 500 plus Zoho saat ini. Nah, sementara dengan Prodata sendiri, sejak tahun 2005 hingga saat ini, dan kita ditunjuk sebagai on behalf Manage Engine di Indonesia. Oleh karena kita adalah on behalf Manage Engine di Indonesia, tentunya kita mempunyai full akses terhadap seluruh resource, kemudian support, konsultasi, training, bahkan sertifikasi dari Manage Engine. Dan tentunya kita berkewajiban untuk menyediakan SDM yang kuat dalam sisi pre-sales maupun post-sales untuk mendukung implementasi Manage Engine di Indonesia. Kalau kita lihat juga di sini, di slide ada beberapa company yang sudah menggunakan Manage Engine di Indonesia. Ini dari some of company yang sudah menggunakan Manage Indonesia. Menurut data yang terakhir yang kami cek, itu ada lebih dari 400 company yang sudah menggunakan atau mengimplementasi solusi Manage Engine di Indonesia saat ini. Selain implementasi, Prodata juga memiliki solusi yang namanya ProCare atau Professional Care Support, di mana kita menyediakan implementasi dan juga after sales support dari Prodata langsung. Berbekal dari pengalaman kami, sudah mengimplementasi Manage Engine sejak tahun 2005 tadi. Jadi service yang kita implement itu berupa dari assessment, design, deployment, knowledge, sampai optimization solution dari Manage Engine itu sendiri. Kita juga sudah memiliki metodologi yang sudah proven, berbekal pengalaman kita tadi dari implementasi dulu ke company yang ada di Indonesia. Tentunya kita juga disupport dari tim dari Manage Engine sendiri untuk implementasi komersial maupun technical issue yang ada di Manage Engine Indonesia. Dan Prodata tentu menyediakan professional service untuk itu. Kita juga mempunyai services untuk enterprise market, di mana kita bisa menyediakan personal single point of contact untuk support yang lebih personal dan support yang lebih cepat untuk user enterprise kita tentunya. Kita juga memiliki proactive technical review, preventive plan, dan juga rekomendasi best practice yang bisa dimanfaatkan dari user kita. Kita juga menyediakan training tentunya, dan juga proaktif 24/7 untuk single point of contact untuk customer yang ada di Indonesia jika membutuhkan. Nah, sebelum kita masuk ke solusi yang akan dipresentasikan oleh Pak Rizky nanti, saya akan coba kasih 5 menit saja, berikan saya waktu 5 menit untuk memberikan briefing solusi-solusi apa saja yang ada di Manage Engine yang mungkin bisa bermanfaat atau Bapak Ibu manfaatkan di company Ibu. Yang pertama, kita akan berbicara mengenai yang pertama itu ITOM atau IT Operation Management. Nah, ini kendala yang sering kali dihadapi oleh
tim IT tentunya, dimana apabila terjadi isu akan sangat sulit sekali untuk menjustifikasi apakah isu itu ada di aplikasi, di server ataupun di network. Kita punya solusi yang namanya IT Operation Management atau OP Manager, di mana kita memiliki visibility secara lebih lengkap, lebih dalam terhadap seluruh isu yang ada dari sisi application, server sampai ke level network kita. Di mana kita memonitoring dan memanage dari level network, perangkat device kita atau router, switch misalnya, kemudian interface yang ada di router atau switch kita, nanti kita bisa monitoring sampai ke level layer 3 atau layer 7-nya, mana kita bisa mengetahui aplikasi apa yang digunakan, siapa yang menggunakan, kapan digunakan, hingga ke level konfigurasi, perubahan-perubahan konfigurasi, dan versi-versi yang ada di seluruh network configuration kita. Kemudian di atasnya kita juga monitoring sampai ke level server dan juga storage. Mana kita bisa memonitoring dan manage physical dan virtual server tentunya untuk mengoptimalkan performance atau memantau performa dari server fisik ataupun virtual kita, sehingga kita memastikan layanan yang continue bagi sisi user. Kemudian di atasnya lagi kita juga monitoring dari sisi application, di mana aplikasi-aplikasi yang ada di dalam server tadi itu kan kita monitoring, baik application server misalnya, web application, database dan lain, itu kita bisa monitoring. Dan di atasnya itu kita bisa sampai memonitoring dari sisi user atau endpoint-nya. Kita bisa memastikan bahwa aplikasi yang kita berikan atau yang kita berikan ke sisi user itu bisa kita pantau SLA dan services-nya, sehingga kita bisa memastikan layanan yang kita berikan itu lebih tepat sasaran. Nah, untuk ITOM sendiri atau IT Operation Management yang ada di Managed Engine atau Manager itu 100% web-based, kemudian agentless monitoring, jadi kita tidak perlu tanam agent di sisi perangkat Bapak Ibu sekalian. Kemudian multi-vendor monitoring support, di mana kita cukup menggunakan SNMP untuk protokolnya, sehingga kita tidak hanya ke well-known produk saja, tapi seluruh SNMP-based device itu bisa kita support, dan kita bisa diinstal di atas Windows ataupun Linux untuk aplikasi ini sendiri. Kita support secara default itu adalah PostgreSQL, kemudian kita punya optional juga untuk menggunakan database MS SQL sebagai backend dari database-nya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut mengenai ITOM-nya, nanti bisa menghubungi ke sales@prodata.co.id, nanti bisa kita layani. Kemudian di bagian yang kedua kita berbicara atau manajemen fokus untuk solusi ITSM, di mana dalam ITSM sendiri atau IT Service Management Framework sendiri ada 4 elemen yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah people atau orang yang menggunakan atau yang mensupport atau yang memiliki isu terhadap seluruh isu yang ada di IT. Kemudian prosesnya, bagaimana SLA-nya, pengelolaan SLA-nya, eskalasinya, business rule-nya, sampai ke respon dan berbicara mengenai services atau layanan-layanan yang diberikan kepada seluruh user kita, baik itu dalam bentuk hardware, software, services, layanan, email, dan lain-lain. Nanti bisa kita kategorikan dalam satu sistem IT Service Management Framework tersebut. Dan tentunya elemen yang terakhir yang paling penting adalah ketersediaan tools yang mampu mengakomodir kebutuhan tadi. Jadi tools yang mudah digunakan, UI-nya juga sangat simple dan tidak perlu level-level expertise yang terlalu tinggi sehingga mudah diimplementasikan. Nah, di 2020, mungkin sejak akhir 2019 itu, Managed Engine sudah melihat bahwa biasanya kebutuhan IT ini berkaitan erat dengan departemen IT. Karena seringkali sistem tiketing atau IT atau tiket yang masuk itu biasanya lag-nya kadang-kadang ada di departemen yang lain. Oleh karena itu, ini yang seringkali dilihat oleh dari sisi user, di mana sisi user jika ada isu, dia akan menghubungi atau reach orang yang berbeda untuk masing-masing isu yang mereka miliki. Jadi melihat ini sebagai satu
yang perlu diberikan solusi. Oleh karena itu, Managed Engine mengeluarkan sebuah solusi yang namanya ISM atau Enterprise Solution Management, di mana seluruh kebutuhan user itu nanti akan kita rangkum dalam satu single point of dashboard. Jadi nanti user cukup bisa menghubungi satu elemen dashboard saja, atau satu sistem ticketing saja, atau sistem support saja. Karena nanti di dalamnya itu bisa kita kategorikan workflow-nya agar tepat sasaran menuju departemen-departemen atau orang-orang terkait dalam seluruh tiket yang masuk itu. Nah, ini kurang lebih gambarannya dalam single enterprise directory-nya, di mana si user cukup akses ke ISM portalnya tadi, nanti biarkan sistem yang akan menjalankan semua workflow yang sudah kita terapkan pada saat dasar implementasi tadi. Nah, untuk Managed Engine System Ticketing sendiri, kita sudah support untuk helpdesk dan incident management, kemudian kita juga support untuk asset management tentunya, dan juga kita support sudah ready ITIL untuk versi 3, mungkin sudah versi 4, nanti saya coba informasikan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ITDM atau IT Desktop Management yang akan nanti diutarakan secara lebih lengkap oleh Pak Rizky Hidayat, di mana untuk desktop sentral sendiri merupakan integrated desktop dan mobile device management software ya, kemudian dia web based dan juga support untuk desktop maupun mobile device. Untuk desktop sendiri kita support untuk Windows, Linux, dan Mac. Untuk mobile device kita support untuk iOS, Android, dan juga Windows. Ini mungkin saya tidak perlu panjang-panjang, nanti karena akan dibahas secara lebih dalam nanti oleh Pak Rizky Hidayat. Dan yang kemudian adalah Active Directory. Kita punya solusi yang memudahkan IT untuk memanage Active Directory-nya, baik dari sisi reporting-nya, kemudian dari sisi auditing-nya, who, when, what, atau siapa yang merubah, apa yang dirubah, kapan dirubah, itu kita bisa audit nanti semua perubahan-perubahan yang terjadi dalam domain control Active Directory Bapak Ibu sekalian, maupun dari sisi file server, kalau misalnya dimiliki member server atau workstation, nanti itu semua bisa kita audit, sehingga kita bisa mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi, baik di sisi server ataupun workstation tersebut. Kita juga punya solusi untuk ada self-service namanya, yaitu untuk mereset password, di mana biasanya berdasarkan pengalaman kami dalam assessment system ticketing itu, dalam satu hari itu 30% tiket yang incoming tiket itu biasanya berasal dari reset password biasanya. Nah, dengan itu Managed Engine memberikan satu solusi di mana untuk reset password itu nanti bisa dilakukan di sisi user sendiri secara mandiri, nanti, di mana kita bisa menggabungkan two-factor authentication sebagai security nanti. Kita juga punya solusi untuk exchange reporting, di mana kita bisa memberikan report terhadap server exchange, baik yang on-premise maupun yang on-cloud, kita sekarang juga sudah support juga, ataupun yang hybrid juga kita sudah support sekarang. Kemudian yang terakhir adalah di security. Mungkin nanti agak dibahas sedikit juga nanti oleh Bapak Rizky Hidayat, di mana kita punya solusi CM, namanya Event Log Analyzer, di mana kita bisa collect seluruh log yang ada, baik dari event log, syslog, ataupun parameter yang lain. Kemudian kita bisa analyze log-log yang ada tadi, sehingga kita bisa mengetahui real-time event yang terjadi di seluruh perangkat, device, aplikasi, atau resource atau log source yang lain. Kemudian kita bisa keluarkan reportnya sebagai bahan capacity planning kita untuk kedepannya, bagaimana menangani agar isu-isu yang pernah terjadi ini tidak akan terjadi lagi ke depannya. Kemudian yang lagi penting saat ini tentunya mengenai privilege access management, kebetulan di mana kita punya solusi untuk privilege access management, yaitu PAM 360, di mana kita bisa memanage privilege account terhadap akses terhadap perangkat atau terhadap aplikasi, di mana kita bisa memberikan solusi just-in-time privilege elevation dan juga solution, kemudian juga bisa kita secure remote access provision, dan juga privilege session monitoring. Hingga kita juga memberikan user behavior analytic-nya tadi untuk memanage segala akses atau temporary access terhadap seluruh perangkat, baik device ataupun aplikasi. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang terakhir ada analytic dan cloud, di mana nanti kita punya solusi untuk reporting dan dashboard, dan juga cloud, solusi-solusi manajemen kita,
beberapa solusi manajemen kita saat ini sudah bisa kita ada solusi cloud-nya, sudah bisa kita akses on cloud seperti Service Desk Plus, mungkin application manajernya, kemudian recovery, MDM dan juga Zoho Report-nya. Kurang lebih itu beberapa informasi yang bisa saya sampaikan terkait mengenai manage engine, Prodata dan juga solusi-solusi manage engine yang mungkin saat ini ada beberapa solusi yang bisa memberikan manfaat kepada Bapak Ibu sekalian. Jika ada pertanyaan yang lebih lanjut, nanti bisa silakan menghubungi Prodata atau email ke sales@prodata.id. Nanti kami akan segera respon. Kemudian di sisi kiri layar Ibu ada Q&A. Bapak Ibu nanti bisa ajukan pertanyaan, bisa interrupt saja nanti supaya nggak lupa pertanyaan, nanti akan segera kami jawab. Kemudian juga ada survei nanti yang mohon bantuannya untuk diisi agar kami punya masukan untuk membuat webinar-webinar seperti ini lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih atas waktu yang diberikan, terima kasih juga atas perhatiannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Rizky Hidayat. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung di webinar ini. Saya Rizky Hidayat untuk senior teknikal di Prodata. Untuk webinar ini materinya itu tentang cyber security. Jadi sebelumnya kita sudah mengetahui ya apa itu cyber security. Jadi sedikit gambaran apa itu cyber security. Cyber security adalah sesuatu yang dirancang untuk melindungi jaringan, komputer, program, dan data dari serangan, kerusakan, atau akses ilegal dari seseorang. Selain itu melindungi informasi dari adanya juga cyber attack. Cyber attack kayak misalkan suatu tindakan yang bisa mengganggu kerahasiaan data rahasia, data perusahaan. Lebih diibaratkan seperti serangan-serangan yang mengupayakan untuk memperoleh data atau informasi dari perusahaan. Dengan berbagai cara kemudian bisa saja disalahgunakan atau diperjualbelikan. Jika kita lihat histori pada tiap tahunnya, ancaman cyber security menjadi tren di segala penjuru dunia termasuk Indonesia. Menurut data dari BSSN pada tahun 2018 sendiri, Indonesia mendapat 12,9 juta serangan dan diperkirakan akan meningkat setiap tahunnya. Dari beberapa kasus yang terjadi dan sebelum di tahun 2020 ini juga kita sempat mendengar kabar bahwa ada perusahaan besar yang mengalami kebocoran data. Jadi kita akan lebih fokus untuk bidang di cyber security ini. Kemudian untuk pada pandemi ini juga kita melakukan beberapa setups yang berubah dari sebelumnya karena ada beberapa karyawan yang harus bekerja work from home dan beberapa karyawan juga yang bekerja di office. Kemudian kita juga akan melakukan beberapa setups seperti misalkan untuk mengamankan data perusahaan yang digunakan oleh karyawan, kemudian untuk endpoint-nya yang dibawa karyawan ke rumah itu kan akan merasa berat bagi kita untuk melakukan security tersebut. Jadi apa yang harus dilakukan perusahaan? Bagaimana melindungi data rahasia perusahaan? Challenge-nya bagaimana menyeimbangkan antara keamanan dan produk usaha tanpa harus mengorbankan keduanya. Gitu. Di sini kita akan melakukan protect data dan endpoint yang digunakan oleh user atau karyawan itu sendiri. Gitu. Jadi nanti ada beberapa solusi dari manage engine yang akan kita coba berikan atau kita paparkan solusi apa aja yang bisa kita terapkan nantinya. Jadi security, jadi endpoint security ini nantinya kita akan sejauh mana si endpoint ini nanti bisa kita lakukan manajemen atau kita biasanya berikan polisi. Jadi untuk
endpoint itu seperti apa. Di sini kita akan menerapkan endpoint itu. Di sini ada desktop, kemudian ada laptop, terus mobile and tablets, kemudian server juga termasuk dalam endpoint, kemudian point of stores, kemudian browser. Nah, browser ini juga sekarang sudah menjadi bagian dari endpoint karena di era sekarang kita memiliki penyimpanan di cloud ya. Jadi browser tersebut ini menjadi gerbang utama bagaimana kita melakukan untuk akses data di cloud tersebut. Jadi endpoint untuk browser tersebut nanti bisa kita lakukan manage sejauh mana, nanti juga bisa kita paparkan seperti apa bagian browser. Untuk summary fitur-fitur atau solusi-solusi yang akan kita terapkan di sini adalah manage application. Jadi proaktif kita akan melakukan manajemen aplikasi apa aja yang berikan ke user atau tidak boleh diberikan ke user, nanti bisa kita paparkan juga. Kemudian di sini ada automate application and OS patching. Di sini di bagian untuk pembaruan aplikasi, kemudian pembaruan OS. Ini di bagian patch update atau biasanya OS update. Kemudian di sini ada mitigate risk and vulnerabilities. Nah, di sini juga kita bisa melakukan mitigate risk-nya, terus vulnerabilities-nya sampai ke hardening juga bisa. Selanjutnya di sini ada effectively control browser. Nah, ini yang tadi yang kita bisa terapkan di browser yang digunakan oleh user. Kemudian selanjutnya ada prevent unauthorized data access. Nah, ini seperti DLP, jadi kita akan melakukan pemberian hak akses data. Data itu nanti boleh di-copy atau hanya boleh di-read aja. Itu nanti ada beberapa solusi yang bisa kita set di endpoint user. Nah, untuk solusi damage engine ini terbagi menjadi 5 untuk sini. 6 sorry, di sini ada patch and vulnerability management. Ini tadi untuk patching atau vulnerability management. Kemudian untuk device control, selanjutnya ada browser security, kemudian ada application control dan endpoint management. Nah, untuk use case and solution-nya kita akan masuk dalam beberapa solusi. Yang pertama di sini ada control device. Nah, di sini ada beberapa fitur yang bisa diterapkan dari aplikasi Manage Engine Control Device Manager Plus. Jadi kita lebih efisien untuk melakukan controlling terhadap peripheral device. Jadi ada beberapa port atau mungkin fitur-fitur dari si endpoint tersebut yang akan kita atur sebagaimana mestinya nanti sesuai kebutuhan. Misalkan dari data untuk USB, kemudian CD-ROM, terus beberapa port yang LPT atau di server. Nah, nanti itu akan kita lakukan pemberian policy ya. Di sini ada provide secure and exclusive access, terus identify entry and peripheral device, dan rule based access control for device. Dan terakhir ada alert device and user behavior excluding device. Untuk jadi artinya sendiri ada device yang akan kita exclude. Jadi nanti untuk policy-nya adalah removable device ini akan diblok dan hanya boleh digunakan untuk beberapa device atau hanya boleh digunakan untuk device-device tertentu. CD-ROM juga sama, kita juga bisa menerapkan seperti itu. Nah, nanti ketika kita akan membuat policy tersebut hanya dilakukan dari server dan kita akan lakukan push. Dan ini akan terus menempel di device atau di endpoint. Jadi ketika nanti ada beberapa endpoint yang misalkan keluar office, nah policy ini akan tetap menempel dan akan terus berjalan seperti yang kita berikan sebelumnya di office. Jadi kita akan membuat policy dulu sebelumnya, terus flow-nya kita deploy ke beberapa endpoint, kemudian endpoint tersebut akan menerapkan policy yang telah kita berikan. Nah, di sini juga kita punya temporary access. Jadi ada beberapa device mungkin yang hanya temporary, hanya beberapa waktu saja untuk menerima aksesnya. Jadi nanti kita bisa memberikan temporary access ini dan di batas waktu, misalkan dalam waktu 1 minggu, akses-akses yang di restrict ini akan diterapkan di endpoint. Setelah dia melewati 1 minggu itu, dia akan kembali keadaan normal. Misalkan untuk device USB flash disk dengan ID number sekian, jadi hanya device dengan ID number sekian yang boleh untuk connect ke endpoint tersebut. Di luar dari itu, di luar dari endpoint itu, dia bisa menghubungkan device tersebut.
Kemudian untuk skenario di satu ini juga bisa dibalik. Lanjut, Pak. Ya, sebelumnya mohon maaf ada kendala sebentar. Ya, kita lanjut untuk masuk ke dalam device control. Jadi kita bisa melakukan pemberian policy terhadap port-port peripheral yang ada di endpoint. Jadi kita bisa provide secure policy untuk akses dari pengiriman data input atau output. Kemudian selanjutnya kita juga bisa identify dari peripheral device yang terhubung ke endpoint tersebut. Selanjutnya ada rule based access control device. Kemudian ada rule based access control device. Jadi kita bisa memberikan rules terhadap endpoint tersebut. Kemudian terakhir ada analyze device and user behavior. Jadi kita bisa menganalisa dari endpoint tersebut. Untuk tampilan dari manage engine-nya sendiri, aplikasinya control device seperti ini. Jadi kita bisa membuat sebuah policy atau beberapa policy untuk beberapa endpoint. Ini terhubung ke beberapa peripheral. Di sini ada remover storage device, CD-ROM, Windows portable device, Apple device, Bluetooth. Nah, ini nanti kita akan membuat policy di beberapa peripheral. Jadi kita akan melakukan misalkan hanya peripheral tertentu yang bisa diakses atau hanya peripheral dengan device dengan ID number tertentu yang boleh akses. Jadi nanti kita bisa create policy-nya di sini, kemudian akan kita lakukan deployment ke endpoint tujuan. Di sini juga kita memiliki temporary access. Temporary access ini jadi nanti ada beberapa endpoint yang memiliki temporary. Jadi kita bisa kasih rentan waktu misalkan dalam waktu 1 minggu. Jadi lebih dari 1 minggu dia akan kembali ke dalam policy semula. Selanjutnya kita coba untuk skenario. Di sini skenario pertama kita akan coba misalkan membuat policy untuk allow specific individual the ability to access specific device but not allow anyone else. Nah, jadi misalkan nanti ada beberapa endpoint, specific endpoint atau grouping endpoint yang akan kita berikan akses untuk beberapa peripheral. Jadi misalkan misalkan untuk flash disk atau hard disk eksternal untuk ini untuk akses misalkan untuk akses file di dalam USB atau flash disk. Jadi hanya boleh untuk di read misalkan tidak bisa untuk copy atau kebalikannya. Jadi bisa copy. Jadi untuk beberapa user kita akan membuat policy dia tidak misalkan allow user to copy on document file from USB. Jadi dia akan allow user untuk melakukan copy data dari USB. Nah, itu nanti juga bisa kita lakukan. Jadi ada beberapa file misalkan yang ada di dalam flash disk, kemudian hard disk eksternal itu butuh untuk di-allow dalam pengkopian file tersebut. Jadi tidak sembarang file bisa masuk ke dalam endpoint yang sudah kita berikan policy-nya. Jadi nanti ada policy-policy yang kemudian nanti ada policy-policy yang bisa kita terapkan untuk melakukan pengkopian file dari peripheral device. Kemudian keuntungan dari device control tersebut juga kita bisa memiliki seperti fitur DLP tadi. Kemudian flexible report nanti juga kita memiliki report dari lognya juga. Kemudian untuk granting access privilege to device, nah nanti juga kita akan melakukan grant untuk beberapa device dan untuk peripheral yang dibolehkan. Sebelum lanjut ke solusi yang lain, dimohon untuk mengisikan form yang sudah tersedia agar kita bisa melakukan agar kita bisa melakukan revisi terhadap webinar hari ini.
Dan satu lagi, misalkan kalau ada mau pertanyaan, silakan bertanya di menu Q&A. Oke, selanjutnya ini kita akan melakukan pada browser management. Jadi kita akan melakukan comprehensive browser security. Di sini kita bisa memanage browser. Jadi nanti misalkan ada beberapa endpoint yang digunakan oleh misalkan karyawan atau user yang sedang WFH di rumah, itu kan di luar dari controlling di security office ya. Misalkan kalau dia connect menggunakan internet di office, dia akan melewati jalur dari proxy tersebut setelah dia WFH, dan pasti dia loss dari proxy tersebut. Dia menggunakan internet rumah atau menggunakan hotspot di rumah. Nah, bagaimana kita untuk melakukan controlling terhadap endpoint tersebut? Nah, di sini di bagian browser management kita bisa melakukan controlling tersebut. Di sini kita bisa melakukan detect and manage vulnerabilities in browser. Kemudian kita bisa enforce security configuration dan ensure compliance. Kemudian kita bisa melakukan controlling browser plugins, extension, and sites. Nah, di sini kita bisa melakukan controlling terhadap browser site-site mana yang boleh atau yang tidak diperbolehkan untuk diakses. Kemudian untuk plugin yang boleh di-download, dan atau mungkin hanya administrator yang hanya boleh menginstal plugin dalam browser. Kemudian untuk site-site yang boleh dia melakukan downloading data, itu juga nanti bisa kita set policy-nya atau kita beri dia akses privilege terhadap site-site yang kita allow di browser mereka. Jadi nanti ketika policy tersebut sudah diterapkan pada endpoint, seterusnya dia akan menerapkan atau dia akan mendapatkan restriction yang sudah kita buat. Jadi ketika dia menggunakan internet manapun di kantor maupun di rumah, dia tetap akan tidak bisa mengakses ke site-site tertentu tersebut. Untuk tampilan aplikasinya Browser Security Plus seperti ini. Jadi kita bisa melihat di sini ada preferensinya juga, kita tinggal klik policy-nya, kemudian nanti kita akan melihat beberapa endpoint, dan sama seperti aplikasi sebelumnya kita tinggal push policy tersebut ke endpoint target. Di sini kita juga memiliki browser router. Di sini browser router berfungsi untuk menghubung dari site. Jadi ketika dia mengakses site tersebut, otomatis dia akan didirect ke site yang kita tuju atau kita set. Jadi nanti ketika ada beberapa user yang coba mengakses ke site tersebut, itu akan melakukan direct ke site yang sudah kita tentukan. Kemudian dari pesan-pesan yang atau message-message ketika dia melakukan akses ke site-site yang terlarang, itu kita nanti juga kita bisa lakukan set message-nya, pesan apa yang akan muncul nanti di browser karyawan atau di browser user. Nah, kemudian untuk skenario di sini ketika dia melakukan di skenario yang pertama, ketika dia memberikan misalkan ada site-site yang boleh diakses, kemudian kita memberikan policy kita atau mendaftarkan site-site yang dibolehkan di endpoint tersebut. Kemudian nanti juga untuk site-site yang di blok juga kita akan mendaftarkan site-site yang tidak. Jadi kayak misalkan ada whitelist dan blacklistnya. Kemudian untuk skenario keduanya di sini juga sama, ada beberapa plugin mungkin yang tidak dibolehkan untuk diinstal. Jadi nanti untuk kedepannya plugin hanya boleh diinstal atau dilakukan oleh administrator. Jadi untuk user dia tidak boleh melakukan install plugin, mungkin karena plugin lainnya otomatis menginstal plugin. Nah, itu nanti kita bisa set browsernya tersebut hanya administrator yang bisa melakukan penginstalan plugin. Untuk sama untuk keuntungan dari browser security-nya ini, kita bisa membantu untuk manage atau melakukan controlling terhadap browser. Jadi ketika endpoint yang sudah kita set, kita
lakukan set juga di browsernya seperti apa untuk penggunaannya, hak akses apa yang boleh digunakan, terus set-set mana aja yang tidak boleh diakses nanti ke depannya semua akan menempel di kontrol browser tersebut. Selanjutnya di sini kita bisa juga melakukan untuk controlling aplikasi. Di sini ada namanya application control. Jadi di sini kita bisa memilih sama seperti tadi website, kita bisa memilih aplikasi-aplikasi yang dibolehkan untuk diakses dan diinstal oleh administrator nanti untuk di sisi endpoint-nya. Jadi di sini ada lockdown user from running prohibit application. Terus kita create custom whitelist to install only authorized application, terus endpoint preference management, kemudian prevent cyber attacks. Nah, di sini berarti jadi tidak boleh diinstal oleh user. Jadi kayak misalkan blacklist aplikasi, kemudian nanti ada aplikasi yang diinstal tapi tidak boleh dijalankan. Nah, itu nanti juga bisa kita namanya block executable-nya. Jadi API install oleh user tidak bisa di running kan. Kemudian nanti untuk create custom whitelist-nya juga kita bisa berdasarkan grouping atau mungkin berdasarkan departemen. Nanti ada beberapa grouping yang boleh mengakses misalkan aplikasi-aplikasi desain dan misalkan di luar itu bisa menggunakan aplikasi-aplikasi Office. Nah, nanti dari kedua grup itu atau kedua departemen itu kita bisa set dengan policy yang berbeda-beda. Jadi nanti ada kita buat custom grupnya gitu. Untuk skenario pertama pada application control, di sini kita bisa melakukan whitelist untuk aplikasi-aplikasi yang dibolehkan. Jadi meminimalisir ada aplikasi-aplikasi di luar dari itu atau di luar dari format aplikasi yang mungkin virus dan lainnya malware. Nah, jadi nanti keuntungan dari whitelist adalah kita hanya membolehkan aplikasi yang kita terapkan di endpoint. Di luar dari itu tidak akan bisa menjalankan aplikasi yang kita whitelist tersebut. Kemudian untuk skenario keduanya, jadi misalkan ada aplikasi-aplikasi yang dibolehkan diinstal, nah itu hanya aplikasi-aplikasi sama dari aplikasi-aplikasi whitelist tersebut. Jadi misalkan untuk aplikasi yang kalau yang skenario yang pertama tidak boleh dijalankan, kalau yang kedua ini tidak boleh diinstal gitu. Jadi nanti harus ada list-list aplikasi yang dibolehkan, kemudian list-list aplikasi yang menjadi blacklist aplikasi. Kemudian untuk advantage of application control-nya ini sama, kita bisa melakukan discover insert application. Jadi aplikasi-aplikasi yang sudah terinstall di endpoint kita bisa melakukan discover. Terus kita bisa yang kedua bisa melakukan tadi yang saya sampaikan, bisa melakukan whitelist and blacklist application. Terus kita bisa melakukan control flexibility modes-nya, modenya seperti apa untuk fleksibilitas untuk aplikasi. Kemudian kita bisa identify and resolve aplikasi gray list-nya. Jadi nanti ada beberapa mungkin ada perubahan dari aplikasi yang sudah sebelumnya kita terapkan policy-nya. Terus ketika nanti ada perubahan kita bisa melakukan grant terhadap aplikasi-aplikasi tambahan misalnya. Kemudian endpoint preference management. Nah, di sini kita bisa melakukan beberapa privilege terhadap endpoint. Karena nanti mungkin ada kebutuhan yang berbeda di setiap endpoint, nanti kita bisa berikan privilege-nya seperti apa. Terakhir, untuk dashboard and report, jadi kita bisa melakukan monitoring. Selanjutnya di sini kita bisa masuk ke dalam vulnerability management. Di sini lebih lengkap dari patch management karena di sini kita bisa melakukan threat mitigation, terus vulnerability-nya seperti apa,
Terus di sini juga kita bisa melakukan hardening terhadap endpoint. Jadi di sini ada patch vulnerable system. Di sini dia support untuk Windows, Mac, dan Linux. Dan dia support untuk lebih dari 250 application. Terus kita bisa ngecek juga untuk security configuration management dan web server hardening. Jadi nanti otomatis ketika endpoint tersebut kita manage, kita bisa mengecek untuk security configuration-nya dan web server hardening-nya. Kemudian untuk hal software-nya, kemudian antivirus, dan terakhir di sini ada port auditing-nya. Untuk manajemen untuk Vulnerability Manager Plus seperti ini tampilan aplikasinya. Kita bisa melakukan software vulnerabilities, terus kita bisa melakukan langsung install dari server di beberapa endpoint. Dan kita juga bisa melakukan pengecekan apakah endpoint tersebut butuh untuk kita lakukan patching atau tidak. Nah, kemudian di sini juga ada zero days vulnerabilities, jadi kita langsung melakukan reporting dari vulnerabilities pada hari itu juga ketika ada mungkin ada ancaman, mungkin ada kebutuhan patching. Jadi nanti langsung kita masuk ke dalam zero day vulnerabilities. Selanjutnya di sini ada system misconfiguration. Kita bisa melakukan pengecekan dari misconfiguration yang ada di endpoint. Selanjutnya ada high risk software. Ini biasanya untuk update dari aplikasi mungkin expire atau sudah usang, jadi melakukan auto update terhadap aplikasi tersebut. Ini juga support untuk third party juga. Jadi bukan hanya terhadap Microsoft Patch juga. Ini support untuk third party patches. Kemudian di sini juga ada web server configuration dan terakhir ini port audit. Port audit ini kita bisa melakukan pengecekan terhadap endpoint port mana saja yang aktif. Nanti bisa kita cek di bagian port audit. Untuk skenario pertama, kita bisa melakukan prioritas terhadap vulnerability patch. Jadi biasanya ini untuk patch yang kritikal. Jadi kita akan melakukan prioritas patch terhadap patch yang memiliki severity-nya kritikal. Jadi kita bisa langsung melakukan deployment atau kita bisa langsung melakukan update terhadap yang memiliki severity kritikal tersebut. Jadi misalkan nanti kita lihat dari monitoring di aplikasi, ternyata misalkan ada misalnya ada 100 endpoint yang memiliki severity kritikal. Jadi langsung kita bisa eksekusi dan melakukan update terhadap vulnerabilities tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada DSops Central. Jadi dari solusi-solusi sebelumnya kita juga bisa melakukan manajemen juga atau di sini lebih lengkapnya sih bisa DSops Central. Di sini kita bisa melakukan monitoring terhadap endpoint tersebut. Jadi di sini kita bisa memiliki konfigurasi atau policy yang bisa kita terapkan di endpoint. Kemudian di sini selanjutnya ada namanya mobile device. Jadi ada beberapa mungkin endpoint yang mobile atau yang tadi sama seperti kita terapkan sebelumnya. Ada beberapa user yang menggunakan endpoint di rumah dan separuh di kantor. Nah, ini nanti kita bisa lakukan manajemen di sini. Selanjutnya kita bisa connect and control ke endpoint tersebut secara LAN maupun WAN. Jadi untuk LAN biasanya di Office dan WAN biasanya yang menggunakan internet atau di luar Office. Kemudian di sini juga kita bisa untuk provide status dari konfigurasi yang sudah kita terapkan. Nah, untuk tampilannya aplikasinya seperti ini. Jadi di sini lebih untuk monitoring pada endpoint yang sudah digunakan. Kita bisa melakukan pengecekan kapan terakhir endpoint tersebut aktif dan sedang ada di mana, itu nanti bisa kita cek berdasarkan geotracking juga. Kemudian kita bisa melakukan pengecekan terhadap user yang menggunakannya siapa, dan ketika ada beberapa device mungkin yang di luar atau mungkin lost, itu nanti bisa kita gunakan lost mode. Jadi kita bisa melakukan lock terhadap device tersebut. Jadi kalau untuk di desa sentral ini lebih untuk manajemennya terhadap endpoint tersebut ketika sudah digunakan. Di sini juga sama, dia menggunakan web console juga secara sentral. Jadi nanti dari endpoint yang sudah diterapkan atau kita sudah berikan policy-nya seperti apa, nanti kita akan lakukan monitoring di sini lebih spesifik seperti untuk dia menampilkan maps dan
lokasi, alamat dari endpoint yang digunakan oleh user. Jadi kita bisa monitoring sejauh mana dia menggunakan endpoint tersebut dan sedang berada di mana. Kemudian dari kontak time-nya juga, dari kontak endpoint ke server itu bisa kita lakukan penyekan kapan terakhir kali si endpoint itu aktif atau tidaknya. Itu juga nanti bisa kita lakukan monitoring juga. Nah, untuk advance dari desa sentral skenario ini kita bisa melakukan manage melalui network tadi, melalui LAN dan melalui WAN. Terus kita memiliki interface yang dalam satu interface web console. Kemudian di sini juga kita memiliki lebih dari 50 konfigurasi dan kita juga support untuk melakukan script. Jadi bisa melakukan deployment script. Misalkan nanti ada kebutuhan-kebutuhan di luar fitur, kita bisa menggunakan fitur script tersebut. Jadi kita bisa lakukan push terhadap endpoint. Kemudian kita bisa melakukan monitoring penggunaan aplikasi sama seperti application control tadi. Jadi kita bisa melakukan prohibit atau block executable dan kita bisa melakukan metering software dan melakukan manage license juga. Jadi seberapa lama penggunaan aplikasi itu nanti akan muncul di sini di fitur data central ini. Nah, untuk di bagian manajemen endpoint, di sini kita terbagi menjadi dua, ada manajemen dan security. Ini ada beberapa modul yang terkait terhadap manajemen endpoint. Yang untuk manajemen ada Deso Central. Deso Central untuk yang tadi sudah dijelaskan, dia akan melakukan manajemen endpoint untuk laptop, kemudian workstation, desktop, server. Nah, ini untuk Windows OS, Linux OS, dan Mac OS. Jadi kita bisa melakukan manajemen terhadap endpoint tersebut. Kemudian selanjutnya ada Mobile Device Manager Plus. Ini bagian juga dari Deso Central juga. Dia ada melakukan untuk iOS, terus Android, terus Chrome OS, terus ada Windows 10 modern. Jadi kita bisa melakukan tracking di bagian di Mobile Device Manager. Kemudian di sini ada MSP. MSP ini untuk corporate yang lebih besar lagi. Jadi nanti ada beberapa corporate yang terhubung ke dalam aplikasi atau modul tersebut. Jadi ini untuk pembagian corporate biasanya di MSP. Selanjutnya ada ini OS deployer, dia berfungsi untuk melakukan imaging, restore image. Ada tiga metode. Dia melakukan metode pertama lewat network, restore image sama network, terus kemudian ada lewat USB dan melalui CD. Jadi kita bisa melakukan restoring image melalui aplikasi Manage Engine. Selanjutnya ada Remote Access Plus. Ini untuk troubleshoot biasanya terhadap endpoint. Jadi kita bisa melakukan troubleshoot remote terhadap ke endpoint target secara tadi LAN maupun WAN tanpa harus user mengaktifkan aplikasi dan men-share ID seperti aplikasi remote lainnya. Jadi kita tinggal search berdasarkan logon usernya atau berdasarkan nama komputernya atau nama endpointnya. Untuk di bagian security, kita tadi ada Vulnerability Manager Plus. Ini untuk vulnerability terhadap endpoint, seperti patching dan hardening. Ini nanti langsung kita bisa lakukan eksekusi terhadap vulnerability yang terscan atau kita dapatkan report dari masing-masing endpoint. Selanjutnya di bawahnya ada Patch Manager Plus. Ini hanya untuk patching atau update. Ini support untuk update Windows OS, Windows Microsoft. Kemudian third party juga application. Nah, ini kita bisa melakukan melalui Patch Manager Plus. Jadi bukan hanya Microsoft Patch aja. Kita juga support untuk melakukan patch untuk third party application seperti browser, terus Adobe, terus Photoshop dan lain-lainnya. Selanjutnya untuk browser security plus, ini untuk controlling terhadap browser endpoint, sejauh mana browser tersebut bisa digunakan dan site-site mana aja yang boleh diakses dan tidak boleh diakses. Dan juga ini controlling terhadap penggunaan misalkan untuk download file dari website macam mana yang dibolehkan. Ini nanti kita bisa lakukan set terhadap browser melalui browser security plus. Selanjutnya device control plus, ini juga sama yang tadi dijelaskan sebelumnya. Kita bisa melakukan controlling terhadap device
akses-akses mana aja yang boleh digunakan, kemudian data-data dari mana saja yang boleh di-copy atau boleh dimasukkan ke dalam endpoint atau boleh di-copy keluar endpoint ini. Jadi masuk seperti konsepnya di LP, ini menggunakan device control plus. Ya, terima kasih untuk waktunya setelah bergabung ke dalam webinar ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.